Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 311 Misteri Tersembunyi. Setelah itu, Thomas Kin menunjuk ke mesin pemotong kecil di toko tadi. Biarkan aku menggunakan ini. Baiklah, sang bos juga tertarik. Dia membelinya dengan harga belasan ribu rupiah, tetapi ternyata harga jualnya bisa sampai mencapai 1 miliar rupiah. Dia ingin melihat apakah pemuda ini benar-benar bodoh atau benar-benar hebat. Di bawah tatapan semua orang, Thomas Kin berjalan ke depan mesin pemotong kecil. Dia memasukkan cangkir arak kecil ke dalamnya, lalu mulai memotong. Cangkir arak yang telah terpotong segera dibuka oleh Thomas Kin. Semua orang saling memandang dengan tatapan tidak mengerti. Cangkir arak yang dibeli seharga 1 miliar rupiah, dipotong begitu saja. Mereka pikir dia ingin memotong potongan besi yang kelebihan, tetapi ternyata, dia langsung memotong cangkir arak tersebut. Haha. Hei, apakah kamu sedang membuat lelucon? Betul, apa sebenarnya tujuanmu? Kamu membeli suatu barang dan langsung memotongnya, kamu benar-benar membuatku merasa lucu. Padahal cangkir ini seharga 1 miliar rupiah, sungguh luar biasa, hahaha. Lydia Wang sangat kesal sampai ingin maju untuk menamparkan Thomas Kin, apakah orang ini sudah gila? Namun, kakek Gao mengerutkan keningnya. Dia membungkuk dan melihatnya dengan teliti. Setelah beberapa saat, raut wajah kakek Gao berubah. Ini adalah Thomas Kin telah memotong cangkir ini dan memperlihatkan bagian dalamnya yang berwarna emas, meskipun hanya sedikit, tetapi dapat dilihat bahwa di dalam potongan besi ini, bukanlah besi yang tua. Thomas Kin memotong dengan sangat konservatif, lagi pula, dia bukanlah seorang profesional, dia hanya bisa memotong dengan bentuk yang kasar. Segera, cincin emas muncul di hadapan semua orang. Ini adalah raut wajah kakek Gao tiba-tiba berubah, matanya bersinar. Ini adalah cincin kerajaan. Meskipun hanya bisa dilihat dari celah yang kecil, tetapi dari celah kecil tersebut, kakek Gao dapat melihat bahwa barang di dalamnya adalah sebuah cincin kerajaan yang berwarna emas. Jika dilihat dari pengerjaan pola di atasnya, cincin ini seharusnya adalah cincin dari keluarga kekaisaran pada masa dinasti Yuan. Mungkin saja cincin ini pernah digunakan oleh Genghis Khan atau Kublai Khan. Cincin ini benar-benar adalah sebuah harta yang tak ternilai harganya. Yang terpenting adalah cincin ini terjepit di antara cangkir dan besi tua setelah bertahun-tahun. Sehingga cincin ini masih terlihat sangat awet. Jika dikeluarkan dengan alat profesional, cincin emas murni ini pasti bisa dikeluarkan dengan sempurna tanpa cacat. Kakek Gao benar-benar ingin menamparkan mulutnya sendiri. Hal yang sangat berharga ini dia malah menjualnya dengan harga 1 miliar rupiah. Benar-benar sangat serakah. Jika bukan karena uang miliaran itu, dia tidak akan menjual harta miliknya. Guru Gao, cincin ini seharga berapa? Para penonton juga tercengang, mereka belum pernah melihat barang berharga yang dikeluarkan seperti ini. Kakek Gao berkata dengan tatapan tidak percaya di matanya. Aku tidak tahu berapa harga akuratnya, tetapi setidaknya cincin ini seharga lebih dari puluhan miliar rupiah. Hah? Semua orang menarik napas mereka. Lebih dari puluhan miliar rupiah. Barang yang dibeli seharga 1 miliar bisa dijual dengan harga lebih dari puluhan miliar rupiah. Ini benar-benar sangat menguntungkan. Yang paling penting adalah jika bukan karena gangguan dari Lydia Wang di sebelahnya. Thomas Kin bahkan tidak perlu menghabiskan uang sebanyak 1 miliar rupiah. Dia sudah dapat memiliki barang seharga puluhan miliar rupiah ini. Hebat, dia benar-benar orang yang sangat hebat. Kakek Gao menghela napas. Kali ini, dia benar-benar telah ceroboh.
dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang pemuda. Anak muda. Kali ini aku menerimanya dengan penuh lapang dada. Aku akhirnya mengerti pepatah dari ada orang di luar orang. Ada langit di luar langit, jadi begini saja, cincinmu ini, aku dapat membantumu untuk menghubungi penjualnya. Aku tidak membebankanmu biaya penanganannya, gratis. Semua orang segera menunjukkan tatapan iri, kakek Gao sangat bergengsi dalam bisnis ini, dia bahkan sampai turun tangan secara langsung, maka benda ini pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Thomas Qin mengangguk, kalau begitu, terima kasih banyak. Lydia Wang sangat senang sekarang, dia berkata. Kalau begitu aku berterima kasih kepada kakek Gao, nanti aku akan memberikan nomor rekeningku kepadamu. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 312 permintaan besar. Melissa Zhu mengerutkan keningnya, Ibu. Apa hubungannya denganmu? Kak Thomas mengeluarkan uang 1 miliar rupiah untuk membelinya dan kamu telah menjualnya. Lydia Wang memutar bola matanya, sebenarnya kamu itu putri siapa, kenapa kamu membela orang luar? Apanya dia yang membeli? Jelas-jelas dia menggunakan uangmu, paling-paling, dia hanya bantu melihat-lihat untukmu, beri saja dia uang sebesar 40 atau 60 juta rupiah, apakah kita harus memberikan semua uang kepadanya? Selain itu, walaupun memberikan semua uang kepadanya, apakah dia akan membelanjakannya? Thomas Qin menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, tidak masalah. Dia bisa datang ke sini terutama karena Melissa Zhu memintanya datang untuk membantunya. Thomas Qin tidak terlalu peduli dengan uang. Melissa Zhu tidak bisa berkata-kata, dia adalah ibunya, jika itu orang lain, dia pasti sudah sangat kesal dengannya. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Sebelumnya ketika Kak Thomas datang untuk membantu, dia malah meremehkannya. Sekarang setelah mendapatkan barangnya, dia malah menjualnya kembali. Alhasil, Kak Thomas sendiri yang membelinya kembali dengan menggunakan uangnya sendiri dan barang ini ternyata malah menjadi sebuah harta karun dan dia segera menganggap barang ini sebagai miliknya. Mana ada orang yang seperti ini? Melissa Zhu menjadi sedikit marah. Dia berjalan ke depan sambil memeluk tangan Thomas Qin dan berkata, Kak Thomas, kamu juga tidak marah. Thomas Qin berkata sambil tersenyum, dia adalah ibumu, biarkan saja. Melissa Zhu menatap Thomas Qin, wajahnya sedikit memerah, dia segera memalingkan wajahnya. Mereka bertiga baru saja berjalan keluar dari pintu Antique City, tiba-tiba ada beberapa mobil yang mengelilingi mereka. Lydia Wang mengerutkan keningnya, dia melangkah mundur tanpa sadar, tiba-tiba ada suara beberapa pria datang dari belakangnya. Ingin pergi. Tidak semudah itu. Lydia Wang menoleh, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Kamu. Orang yang menghalangi mereka adalah bos yang menjual vas bunga palsu kepada Lydia Wang. Bos itu mendengus dingin. Kalian kenapa tidak bertanya kepada orang-orang? Aku Kristo Jia masih sedikit terkenal di tempat ini, kamu telah mengambil barang berharga dariku, tetapi kamu ingin pergi tanpa memberiku uang kompensasi. Ada aturan tidak tertulis seperti itu di industri ini. Jika kamu membeli barang di toko tertentu dan menghasilkan uang, kamu harus memberi pemilik toko sebuah angpau, untuk memberikan sedikit kompensasi kepadanya. Namun, ini adalah tindakan sukarela. Aturan ini tidak ditetapkan secara tegas bahwa tindakan ini harus dilakukan. Lydia Wang melihat bahwa Kristo Jia tidak memiliki niatan baik, dia sedikit merasa takut, lalu dia berkata, Aku bisa memberimu kompensasi, berapa yang kamu mau? Lagi pula cincin yang baru didapat bisa dijual dengan harga 20 miliar rupiah, dia bisa memberikannya jika dia meminta 60-100 juta rupiah. Kristo Jia mengulurkan dua telapak tangannya kepada orang-orang. Lydia Wang bertanya, 100 juta. Kristo Jia menggelengkan kepalanya. 1 miliar. Lydia Wang mengerutkan keningnya. Kristo Jia mencibir,
Aku ingin 10 miliar rupiah. Raut wajah Lydia Wang seketika berubah. Bermimpi saja kamu. Ini benar-benar adalah sebuah permintaan yang sangat besar, mana ada orang yang meminta kompensasi setengah dari harga jual. Barang ini bahkan belum terjual, bahkan jika barang ini terjual, dia tidak akan memberikan kompensasi sebesar 10 miliar rupiah kepadanya. Kristo Jia mendengus dingin dengan senyum main-main di wajahnya. Maaf, bukan kamu yang memutuskan, kamu ingin memberikannya atau tidak. Karena kamu tidak ingin memberikannya, maka aku hanya bisa mengambil kembali cincin ini. Aku akan memberimu 2 miliar rupiah, kembalikan vas bunga dan cincin ini. Bersambung.